Udah selesai ngajar Bu Desa? Ya, Astokara sudah Bu. Nah, udah makan? Sudah sih, tadi sudah disiapin sama restoran pelabuhan. Mukanya agak serem, kenapa tuh? Sedikit kesel sih Bu, habis observasi tadi kayak tidak sesuai harapan gitu. Jadi kebetulan ya, waktu itu kita diskusi pada saat ini terkait dengan yang tadi, observasi yang tadi itu. Ya, oke. Nah, bagaimana pembelajaran yang tadi dilaksanakan sama Bu Desa? Perasaan ketika melaksanakan observasi tadi bagaimana? Ya tadi itu Bu, saya agak sedikit kesel karena gugup sih. Kan Ibu pertama kali observasi di kelas saya. Kan udah setiap hari ketemu, setiap hari kita bincang-bincang, ngapain juga? Kalau ketemu kan ngobrol-ngobrol, ini kan di observasi saya jadi gugup Bu. Tapi lama-lama sih saya sudah berusaha menguasai kelas, mengontrol diri saya, ya akhirnya berkurang kan Bu. Sekarang apa yang bisa Ibu lakukan, apa yang bisa Ibu bantu agar Bu Desa lebih nyaman lagi ketika Ibu melaksanakan observasi? Mungkin saya harus persiapannya lebih matang lagi ya Bu ya, untuk penilaian kinerja itu. Ada hal lain yang bisa kita lakukan atau mungkin kita bisa dengan teman sejawat apa yang bisa dibantu agar lebih enjoy ketika observasi, karena kan tidak hanya sekali ini aja nanti kita observasi. Ya baiknya ya mungkin saya harus perlu pembiasaan diri ya Bu ya. Kemudian kalau boleh sih ada usul, kita kan punya kombel nih dalam sekolah. Gimana kalau kita merancang suatu istilahnya IHT lah ya Ibu ya. Jadi kita nanti sama teman-teman atau mungkin dikoordinir oleh ketua kombel lah gitu Ibu. Misalnya kita ada IHT untuk micro teaching gitu. Jadi kita kan sekarang ini masih sering-sering untuk belajar lagi ya untuk membuat modul ajar atau perangkat ajar yang berdiferensiasi itu. Barangkali nanti di sana kita saling sharing, diskusi seperti apa modulnya dan sampai bisa micro teachingnya itu Bu, simulasi untuk mengajarnya. Jadi juga Ibu di situ bisa mendampingi kita untuk micro teaching, menyampaikan hal-hal apa yang sekiranya menjadi masukan yang untuk peningkatan kualitas mengajar kami gitu. Oh ya, kan kebetulan ini nanti kan kebetulan setiap hari Senin kita sudah aktif untuk kombelnya. Nanti kita bicarakan di sana. Bahwasanya mungkin ada juga teman-teman yang lain juga gugup ketika dilaksanakan observasi. Nanti kita bisa refleksi di sana, kita berlatih di sana. Nanti apalagi yang perlu disampaikan bisa juga Ibu Desa langsung menyampaikan ke teman-teman. Nah selanjutnya, ya, terima kasih Bu. Hal yang menarik apa dari observasi tadi yang Ibu rasakan? Ya, hal menarik yang saya rasakan tadi sih, kalau barangkali mungkin Ibu setelah di kelas kita udah ngamati ya Bu ya. Jadi ya saya senang Bu karena anak-anak senang, aktif gitu. Cuman barangkali mungkin masih ada saya perlu penguasaan untuk siswa yang masih pasif ya Bu ya, bukannya aktif. Jadi saya masih harus perlu belajar bagaimana bisa memotivasi anak-anak yang pasif itu Ibu. Tadi untuk indikator tadi Ibu sudah merasakan sudah terpenuhi semua atau belum? Saya rasa kalau dikonversi dengan angka, apa bisa nggak Bu ya nilai saya di angka 8 atau 9 kah gitu ya Bu ya? Kalau itu nanti dirasa-rasakan ya. Nanti kalau ketika Ibu memberikan nilai sekian, bisa kok nanti dinego. Maksudnya dinego itu layak atau tidak. Kalau misalkan Ibu merasa tidak layak, boleh nanti ke Ibu. Bu, saya kan sudah begini-begini. Kalau masih diberi, itu masih bisa kita lakukan lagi ya. Nah, untuk target perilaku yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk mencapai di angka 8 itu, untuk lebih efektifnya apa saja yang akan Ibu lakukan? Ya saya sebagai guru kan harus meningkatkan kompetensi diri ya Bu ya, untuk meningkatkan kualitas
kelas saya utamanya. Jadi barangkali saya harus lebih belajar lagi untuk membuat perangkat ajar yang dengan model-model pembelajaran inovatif. Kemudian di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti anak-anak diajak ice breaking, games atau quiz-quiz yang barangkali menantang yang terkait dengan materi. Kemudian barangkali saya juga belajar membuat media ajar yang inovatif juga. Dari hasil yang tadi Ibu amati dan juga hasil bincang-bincang kita kali ini, saya lihat apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah membangun komunikasinya sudah bagus, sudah positif, kelas sudah kondusif, dan dampaknya pada hasil belajar murid itu sudah bagus. Nah, selanjutnya apakah Ibu merasakan di kelas itu masih ada perilaku yang sudah dilakukan tapi belum efektif? Sebelumnya terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah memuji saya. Aduh, saya sampai ke langit ya Ibu. Jadi terima kasih sudah memotivasi saya selalu ya Bu ya. Jadi barangkali yang masih saya rasakan kurang itu pengelompokannya Ibu, karena masih ada juga anak-anak yang ingin membuat kelompok sendiri, nggak mau dengan temannya si B gitu misalnya. Jadi dia merasa oh dia mampu, saya nggak mau dengan yang barangkali mungkin dia rasa temennya itu kurang. Barangkali saya harus belajar lagi dalam hal pengelompokan. Nah, untuk pengelompokan ini kira-kira Ibu Desa minta angka perilaku ini berapa? Enaknya Ibu beri nilai untuk perilaku ini. Karena memang saya merasa kurang ya di sana, barangkali mungkin di poin 7 aja lah ya Bu ya. Oke. Apa hal yang Ibu lakukan berbeda di kemudian hari terkait perilaku ini yang sudah dilakukan tapi belum efektif? Yang sudah dilakukan tapi belum efektif ya. Ya tadi kan kita topiknya di pengelompokan ya Bu ya. Jadi memang masih ada juga anak-anak kalau di kelompok itu ada yang mendominasi seperti itu, dan juga ada yang masih kelihatan pasif. Nah barangkali kita akan juga lebih mendekatkan ke anak-anak yang pasif itu, atau barangkali seperti peer teman sejawat gitu loh Bu. Jadi barangkali kita akan meminta anak-anak yang aktif atau yang barangkali agak lebih gitu ya pemahamannya, kompetensinya itu membelajarkan temannya yang masih kurang. Dan kemudian yang agak pasif ini barangkali kita bisa lebih bertanya lah gitu, kenapa sampai seperti itu. Kemudian kalau yang saya lihat sih yang pasif-pasif itu sebenarnya bisa loh Bu untuk menjawab. Cuman kalau menurut saya barangkali dia hanya malu untuk menyampaikan pendapatnya. Ya sekiranya saya akan nanti menyediakan sticky note lah Ibu, atau mungkin Google Form kalau mereka kita sediakan alat pendukung. Di situ mereka bisa menuliskan pendapatnya. Kalaupun mereka harus misalnya menulis seperti itu. Kalaupun mereka mau kita ajak untuk menyampaikan pendapat secara lisan, ya itu kan alangkah lebih bagus. Jadi kita bisa memperbaiki lagi. Nah mungkin itu kendalanya barangkali. Baiklah, secara keseluruhan dari observasi tadi, bagaimana kedepannya agar lebih optimal untuk fokus perilaku ini? Tadi Ibu sudah menyiapkan mungkin sebelumnya di angka 8, kira-kira ada peningkatan nggak nanti di selanjutnya? Ya maunya sih di angka 9 sampai 10 ya Bu ya. Ya barangkali saya harus perlu rencana saya ke depan gitu ya Bu ya. Ya saya minta Ibu tetap dampingi kita ya Bu ya untuk kegiatan Kombel dalam sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat. Barangkali saya masih di mananya yang kurang gitu. Kemudian barangkali Ibu juga bisa membuat jadwal seperti pendampingan teman sejawat gitu. Jadi misalnya barangkali nanti saat rapat Ibu menyampaikan di antara teman-teman kita siapa yang modelannya mengajar bagus gitu. Jadi kita bisa ikut di sana gitu, join, melihat gitu secara langsung
seperti apa sih pemodelan pembelajaran yang bagus di kelas itu gitu loh. Kemudian saya juga bisa belajar penjadwalan untuk di PMM, karena saya merasa karena di samping saya mengajar, saya jualan juga. Saya jualan untuk ya kan ibu tahu ya, saya kan cuma jadi guru SD Bu. Jadi ya pendapatan anak-anak saya kan kuliah juga Bu, perlu uang gitu ya Bu ya. Jadi memang memanage waktu itu saya juga harus perlu belajar lagi deh sama ibu. Karena saya lihat ibu mapan banget gitu ya. Ini tapi saya lihat kok Bu Desa sudah melaksanakan kegiatan yang memang itu untuk pribadi, itu sudah di luar jam mengajar. Jadi silakan agar jangan sampai nanti hal-hal di rumah, di kegiatan di rumah itu mempengaruhi kinerja di sekolah. baik Bu. Ya, ini apa yang ide yang sudah ibu lakukan tadi sudah bagus sekali ya. Nah kemudian apa kira-kira ukuran keberhasilan ibu dengan langkah-langkah yang ibu rancang tadi? Ya ukuran keberhasilannya kan kualitas pembelajaran saya terutama hasil belajar siswa meningkat ya Bu. Dan juga karakter anak itu mulai meningkat. Kan itu yang kita harapkan sekarang. Nah, kira-kira dukungan apa yang bisa ibu berikan agar rencana ibu itu berhasil? Baik Bu, terima kasih karena Ibu menyampaikan dukungan. Jadi kami terima kasih sekali kalau memang Ibu kepala sekolah dan juga barangkali sekolah yang mendukung kami, terutama untuk barangkali bantuan akses internet Ibu. Kemudian alat-alat pendukung lainnya, seperti kalau misalnya kita mau menampilkan media interaktif gitu atau seperti video pembelajaran, ya kami meminta dukungan disediakan proyektor dan slide-nya. Kemudian kami juga diberikan kesempatan mengikuti pelatihan yang barangkali bisa meningkatkan kemampuan penguasaan IT Bu. Apa ada potensi tantangan yang akan ibu hadapi dalam menjalankan rencana ibu tadi? Ya sekiranya seperti itu Bu. Jadi saya perlu bantuan ibu dan sekolah. Tapi saya rasa sudah ibu sangat care ya sama kita. Kemudian juga bantuan teman sejawat. Jadi empati teman-teman itu kolaborasinya gitu Bu. Lebih dimotivasi lagi, sehingga kalaupun nanti saya semisal, kadang kan saya namanya manusia Bu ya, suka lupa ya, saya nggak sempurna gitu ya, mohon diingatkan gitu ya, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Baiklah Bu Desa, apa ibu merasa nyaman dengan bincang-bincang kita hari ini, dengan apa yang sudah ibu ingatkan ke Bu Desa? Apakah ibu merasa nyaman? Nyaman banget Bu, karena ini yang saya perlukan Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa ibu simpulkan dari proses diskusi ini? Pertama saya senang ya Bu ya, karena kita tidak seperti kayak mitra gitu ya, kayak teman biasa Bu. Jadi saya tahu di mana letak kelemahan saya atau kekurangan saya, dan juga ibu memberikan masukan kepada saya gitu, untuk kualitas mengajar saya. Oke, baiklah Bu Desa, terima kasih waktunya. Kita lanjutkan nanti bincang-bincang kita. Kalau mungkin ada hal-hal yang memang perlu masih dibicarakan, bisa kita lanjutkan lagi nanti ketika ada jam-jam yang memungkinkan untuk kita bincang-bincang ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih, sukses Bu Desa. Ibu selamat Hari Raya Bu ya. Terima kasih. Iya, saya tidak bisa mengantar Ibu sampai ke Banyuwangi. Nanti kalau kemana-mana saya numpang ya Bu Desa ya. Makasih ya Bu ya. Oke.